tinggal sekali kita memilih. Nah, makanya kemarin kita juga sedikit singgung bahwa ada orang yang mempertahankan akidahnya tatkala berhadapan dengan penguasa-penguasa yang zalim, ya, penguasa-penguasa yang suka mengkriminalisasi ulama dan seterusnya, ya karena mereka tahu bahwa kalau sampai mereka memperturutkan ya kehendaknya Umaro yang pada akhirnya menyesatkan mereka, membuat mereka keluar dari agama Allah atau membuat mereka mengingkari janji-janjinya kepada Allah, maka mereka lebih di penjara ya, daripada hidup bebas tapi di bawah kendali penguasa tersebut atau mengikuti kemauan penguasa. Makanya kan rata-rata ulama-ulama soleh itu ya, ulama yang berpegang kepada hukum-hukum yang ada dalam Quran ini ya banyak di penjara, bahkan banyak dibunuh di penjara. Tapi mereka menikmati aja gitu. Karena ada juga kita dengar ada habaib yang bersumpah lebih baik saya busuk dalam penjara ketimbang mengikuti dia. Kan itu kan satu giroh ya, satu semangat yang luar biasa, satu janji yang luar biasa dia pegang bahwa ketimbang dia akan mendapatkan kemurkaan Allah atau dia tahu bahwa bakal mengkhianati janji-janjinya kepada Allah, ya dia lebih baik di penjara. Gitu. Dan buat dia ya penjara itu ya sebuah kenikmatan yang besar ya. Karena sekalipun badannya di penjara ya seperti Imam Ibnu Taimiyah ya, bahkan menciptakan buku menyusun buku walaupun dalam penjara. Kemudian kita juga dengar ulama kita di Indonesia ini yang masyhur ya menyelesaikan tafsir ya. Buya Hamka kan juga di penjara ya. Buya Hamka di penjara tapi mampu menyelesaikan tafsir lupa ininya judulnya. Artinya ulama mereka yang berpegang teguh kepada janjinya kepada Allah, dia tidak akan pernah takut dalam berpegang kepada prinsip-prinsip syariah ini, akidah ini. Jadi kalau sekarang ada orang-orang yang bersedia ya menunjukkan ya kebenaran walaupun semua orang sudah ketakutan untuk mengungkapkannya atau membicarakannya, nah itulah orang-orang yang luar biasa, orang-orang yang berpegang teguh pada janjinya kepada Allah. Sebab kalau orang-orang yang soleh itu ya mereka nanti dijelaskan dalam hadisnya itu mereka gemar untuk amar ma'ruf, gemar juga untuk mencegah kepada kemungkaran. Karena dia sadar bahwa setiap hamba Allah selain dirinya dia ingin semua orang itu masuk surga. Sehingga orang yang dia lihat itu tersesat jalannya, dia ingin menunjukkan, oh ini jalan yang benarnya seperti ini. Jangan ke situ jalannya gelap, banyak begalnya, banyak rampoknya. Kalau mau jalan yang selamat lewat sini aja. Ada lampunya, jalannya juga bagus, terang, banyak orang. Nah artinya kan orang-orang soleh itu tidak akan membiarkan saudaranya itu tergelincir dalam kegelapan atau tersesat jalan hidupnya. Karena orang-orang soleh itu selalu ingin amal ma'ruf. Amal ma'ruf itu sebuah perbuatan yang ma'ruf, yang baik. Selalu ingin orang lain itu berbuat baik. Dan tidak ingin juga orang lain itu berbuat jahat, karena dia sendiri benci dengan kejahatan, kan begitu. Makanya orang-orang yang korupsi itu bukan tidak mengerti bahwa yang dia lakukan itu salah, hatinya pun pasti gelisah. Sehingga diilustrasikan oleh seperti Pak Prof. Mahfud MD ya mengatakan bahwa orang-orang yang mengindustrialisasi hukum itu ya, yang mempernaikkan hukum itu ya, mungkin dia bisa lolos dari hukum tertulis, hukum atau undang-undang yang ada, karena dia mungkin jaksa atau dia mungkin polisi atau dia mungkin pejabat, sehingga dia mampu bisa mengatur pasal-pasal sehingga yang tadinya seharusnya divonis bersalah
kemudian dibebaskan karena ada kolaborasi antara penegak hukum dengan bayaran sekian itu, sehingga orang itu bisa dibebaskan. Tapi pada akhirnya orang yang korupsi yang dibebaskan tadi pun hidupnya tidak aman gitu. Tidak dalam hatinya pasti tahu bahwa dia lakukan hal yang salah. Sehingga untuk menjaga dia hartanya, kemana-mana dia pakai pengaman, security bodyguard untuk menjaga dirinya dari khawatir ya orang akan balas dengan kelakuannya, ya kemana-mana pakai bodyguard. Ada lagi yang dia bilang, oh ya karena hartanya haram, ya, ternyata di masa pensiunnya ada karena uangnya itu boleh dapat dengan cara yang tidak benar karena takut ketahuan ya kalau didaftarkan ke kekayaan. Dia dilaporkan negara, khawatir tahu bahwa ini uang dari suapan, akhirnya dinamakan dengan nama temannya. Giliran dia pensiun, temannya tidak lagi mengakui gitu bahwa ini uang dia. Akhirnya dia nggak dapat gitu. Dia mau laporkan, dia sendiri takut gitu. Dia mau laporkan temannya, dia takut karena kebuka juga nanti. Ada lagi yang lolos tidak seperti itu, tapi istrinya malah selingkuh dengan orang lain. Itu kan sebuah bentuk siksaan di dunia saja sudah mendapat seperti itu. Tidak tenang juga. Ya, makanya sungguh ya orang-orang yang jalannya selalu menyalahi perintah Allah atau selalu menyalahi hukum-hukum Allah itu pasti kehidupannya juga tidak nyaman. Tidak tenang. Sekilas kelihatannya senyum-senyum. Bayangkan sekarang ini kalau ditangkap KPK, ya dia ketawa-ketawa aja di depan media, seakan-akan dia tidak berdosa gitu. Walaupun sudah jelas-jelas pakai rompi orennya KPK kan gitu. Harusnya buat kita ya kita orang-orang kecil ini kan ketahuan maling kan udah jelas malu turunan kan begitu. Ini malah ketawa-ketawa. Luar biasa. Jadi kondisi-kondisi yang kita lihat contoh dalam kehidupan sehari-hari adalah seseorang itu sudah rela ya menggadaikan janjinya atau sumpahnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kemudian hadis tadi ya hadis tentang bagaimana seseorang yang membiarkan kejahatan itu. Tahu kejahatannya dilakukan oleh orang itu atau oleh temannya, tapi dia tidak berusaha melarangnya. Ini kan bahayanya di situ. Pada akhirnya dia yang membiarkan kejahatan itu ikut kebagian dosanya, kebagian masalahnya. Jadi